Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Filipi Cengkareng dan kepada pendengar yang ada di rumah dan yang ada di seluruh dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan mengangkat pujian kita. Kita mau angkat dari NKI nomor 13, Yesus yang Maha Mulia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagia aku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh eloknya berseri. Jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Ayat yang ketiga. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang terus megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Jauh lebih indah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh beribadah ya Bapa, itu semua karena anugerah dan kasih Allah bagi setiap kami. Kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biar kiranya menurut dengan kehendak-Mu saja yang boleh terjadi ya Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap orang-orang yang mendengar dan melihat akan ibadah ini melalui online ya Tuhan, biar kiranya Engkau boleh memberkati mereka ya Bapa, dan mereka boleh diberkati dengan juga kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun juga Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami jikalau kami menyakitkan hati Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh beribadah sampai dengan selesainya. Ke dalam tangan Tuhan kami boleh berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian kita di dalam NKI 146, Pergilah ke seluruh dunia. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, setiap kuasa diberi padaku.
Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Ayat yang ketiga. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa, selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan, baik kami wartakan dengan lekas. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini beserta. Pesanan Tuhan, pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya, oleh Ibu Rita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, secara khusus untuk Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kita berdoa juga untuk para menteri, untuk aparat keamanan yang menjaga keamanan bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia, secara khusus untuk para pengusaha perusahaan yang dikelola oleh negara dan perusahaan yang dikelola oleh swasta. Kita berdoa untuk para pengusaha ini supaya Tuhan memberikan kekuatan hikmat dalam mengelola perusahaan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita berdoa juga untuk PSBB transisi 1, yaitu dibukanya tempat ibadah. Kita berdoa supaya tempat-tempat ibadah boleh melakukan kegiatan ibadah dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita juga berdoa untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kita berdoa untuk tim medis, yaitu para dokter, suster, perawat, dan relawan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang menjalankan tugas mereka dimanapun mereka berada. Dan yang kedua, kita berdoa untuk jemaat gereja Kemah Injil Cengkareng. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Bapak Tri Mariono yang saat ini dalam tahap pemulihan. Kita berdoa untuk obat-obatan yang dia konsumsi, supaya melalui obatan ini juga Tuhan memberikan kesembuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Sudina, saat ini masih dirawat di rumah sakit karena penyakit tersumbatnya saluran kencing. Kita berdoa bila kiranya melalui para dokter Tuhan bekerja untuk kesembuhan Ibu Sudina. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerjaan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu dahsyat, punya Allah yang besar, punya Allah yang begitu Maha Kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus, Kau memelihara kami Bapa, Kau melawat kami Tuhan, memberikan kami damai dan sukacita ya Bapa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, ini membuat semakin kami lemah Tuhan, membuat kami undur Tuhan dalam persekutuan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau telah melawat hati kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Jadi di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan Yesus tetap memberikan kami kekuatan, tetap memberikan kami kesetiaan dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah bentuk kesetiaan kami Tuhan dalam setiap ibadah online yang kami boleh lakukan. Tuhan Yesus, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau tetap hadir,
Engkau tetap melawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami naikkan doa syafaat kami ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami manusia berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami sering bersungguh-sungguh Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Mungkin kami mulai undur dari persekutuan-persekutuan ibadah online Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau saat ini kami jauh ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap dekat dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami sekali lagi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau menaikkan doa syafaat kami ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati mereka ya Bapak dalam mengelola bangsa ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan, hikmat Bapak di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang boleh dialami, ada banyak hal penurunan Tuhan, tapi kami berdoa biarlah pemerintahan ini tetap boleh berjalan di tengah-tengah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berdoa juga untuk para menteri Tuhan, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik Tuhan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk aparat keamanan yang saat ini menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Khususnya Bapak di tengah-tengah kondisi yang saat ini membuat kami takut ya Bapak, penyebaran virus corona. Kami berdoa Tuhan Yesus, aparat keamanan ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, tutup bungkus mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan pusat dan daerah, untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu berdasarkan hikmat yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk PSBB transisi 1 yang saat ini Tuhan, yaitu dibukanya tempat-tempat ibadah. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hal ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah di gereja kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan tempat-tempat ibadah yang boleh dibuka ini Tuhan, supaya kami boleh melakukan dan mentaati peraturan dari pemerintah yaitu Tuhan, khususnya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang sudah berlangsung di gedung gereja Tuhan. Kami berdoa supaya tempat-tempat ibadah ini boleh melakukan sesuai dengan prosedur dari pemerintah Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya Bapak, yaitu upaya mereka dalam menanggulangi, mencegah penyebaran virus corona, secara khusus untuk tim medis ya Bapak, yaitu para dokter, perawat, dan relawan yang boleh bekerja Tuhan untuk menangani pasien-pasien atau mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa ya Allah, mereka yang sudah bekerja dengan tanggung jawab yang besar ya Bapak. Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan ya Bapak, supaya mereka boleh tetap melakukan tugas mereka dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus akan tutup bungkus, memberikan kesehatan, memelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat gereja Kemah Injil Cengkareng ya Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Tri Mariono yang saat ini masih dalam tahap pemulihan ya Bapak. Kami berdoa untuk obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan, biar kiranya melalui obat-obatan ini Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan ya Bapak untuk Bapak Tri Mariono Tuhan. Berikan dia Bapak kekuatan dalam menjaga tubuhnya tetap sehat ya Bapak. Berikan dia Tuhan hikmat dalam menjaga makanan yang boleh dia konsumsi Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapak, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna buat Bapak Tri Mariono. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Sudina yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya Bapak. Oleh karena sakit tersumbatnya saluran kencing Tuhan, kami berdoa ya Bapak, tak habis-habisnya Tuhan Yesus. Dan kami tetap bergumul untuk kesembuhan dari Ibu Sudina ini Tuhan. Apapun Tuhan keputusan dari dokter Tuhan, kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Obat-obatan yang akan dia konsumsi, tindakan-tindakan yang akan dilakukan dokter Tuhan, biar kiranya itu semuanya boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kiranya anak-anak Tuhan yang sakit yang lain yang tidak dapat kami sebutkan juga ya Bapa, mereka yang bergumul untuk kesembuhan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu mendengarkan mereka yang berseru kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat kami nih Bapa.
secara khusus untuk kerohanian kami di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami tidak melakukan pertemuan Tuhan tatap muka Tuhan, tapi melalui ibadah-ibadah yang boleh ada, ibadah online Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, diberikan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Engkau tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada saat ini Tuhan. Inilah Bapa doa yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau mau mendengarkan, Kau mau menjawabnya satu persatu Tuhan. Dan kami beriman, kami percaya Tuhan Yesus akan menjawab satu persatu pergumulan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bila kiranya doa ini Tuhan Yesus yang kurang sempurna ini Tuhan, Kau akan mendengarkannya satu persatu ya Bapa. Dan kami mau tutup doa kami ini Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dan kesaksian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Masri. Kita mau angkat pujian terlebih dahulu, besar anugerah-Mu.
ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri untuk menghadap-Mu Tuhan, menghadap tatamu benar ya Bapa. Yesus, semua adalah karena anugerah-Mu, anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Penyertaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Kami boleh membuka mulut kami untuk mengagungkan kebesaran Tuhan melalui puji-pujian kami. Menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Dan juga mendengarkan kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Dan waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Pendengar dan jemaat sekalian juga yang ada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan buka mata rohani kami, jauhkan kami dengan pikiran yang sia-sia. Saat firman Tuhan disampaikan, iman kami bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka dari Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-50.
sampai 57. Yaitu dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 50 sampai 57. Semuanya bagian ayat firman Tuhan ini dari Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Tapi saya akan membaca bagi kita dari 50 sampai 57. Jemaat juga boleh mengikutnya dari slide yang kami sudah siapkan. Yaitu Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tibes. Ia mengepung Tibes lalu merebutnya. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan dan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerobaal mengenai mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Apa yang dikatakan dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai ini adalah setiap orang yang menabur pasti menuai. Dan apa yang dia tabur itu juga yang akan dia tuai. Dan pada prinsipnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada menjelaskan kepada kita tentang hukum tabur tuai. Dunia juga mengenal yaitu hukum alam. Berarti setiap orang yang menabur pasti menuai. Ini ditegaskan juga dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya garis bawahi kalimat ini adalah apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini prinsip tabur tuai ini sangat jelas. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Bahkan firman Tuhan menegaskan hal itu dalam Hosea pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung atau badai. Mereka yang menabur angin akan menuai puting beliung. Dan juga dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah prinsip yang kita tahu, yang kita pahami, baik secara hukum alam maupun Alkitab sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa pada prinsipnya setiap orang yang menabur pasti menuai. Sekarang adalah tergantung dengan kita. Apa yang kita tabur? Kalau kita menabur kebaikan, tentu kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur, dikatakan dalam firman Tuhan, menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pembacaan kita pada hari ini, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 57, dan kita sudah membaca ayat yang ke-50 sampai 57 tadi menjelaskan tentang seorang tokoh yang namanya adalah Abimelek. Kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Abimelek
Sehingga pada akhirnya kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-56, Tuhan meminta pertanggungjawaban atas hal apa yang dilakukan oleh Abimelek. Siapakah Abimelek ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dijelaskan bahwa Abimelek ini adalah anak dari Hakim Gideon yang dilahirkan dari seorang gundik dari Sikem. Gundik merupakan seorang istri yang tidak sah. Biasanya gundik diperoleh dari hasil tawanan perang. Sehingga dalam tradisi Israel, anak seorang gundik itu tidak berhak untuk mendapat warisan dari keluarganya. Mengapa? Karena lahir dari perempuan yang dinikahin tidak sah. Yaitu dijelaskan di sini adalah gundik. Menariknya di sini bahwa Abimelek ini tidak sadar tentang posisinya, keadaannya, dia dilahirkan dari seorang perempuan gundik. Sehingga ia memiliki ambisi yang begitu luar biasa dan dia ingin menguasai dan dia ingin merebut kekuasaan yang ada. Mengapa? Karena akal sehatnya sudah hilang. Dia tidak sadar tentang posisinya, saya katakan tadi sebagai anak dari gundik. Sehingga akhirnya untuk mencapai keinginannya, nafsunya, ingin berkuasa, dia menghalalkan berbagai macam cara. Menghasut kaumnya, secara khusus membunuh saudara kandungnya sendiri. Pada ayat yang ke-56 dijelaskan bahwa akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban daripada Abimelek atas apa yang ia lakukan terhadap kaumnya, secara khusus saudara-saudara kandungnya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Apa yang menjadi dosa Abimelek? Dosa apa yang dilakukan oleh Abimelek? Kita perhatikan dalam pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara bisa bacanya di dalam Alkitab saudara, karena panjang saya akan menyimpulkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Abimelek ini adalah dosa serakah. Apa itu serakah? Saya perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, serakah itu artinya selalu hendak, memiliki lebih. Saya garis bawah ini, memiliki lebih dari yang dimiliki. Dia sudah memiliki, tapi dia ingin lebih daripada apa yang ia miliki. Sebenarnya itu tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dia untuk mencapai hal tersebut. Artinya kalau kita perhatikan Alkitab, maksud saya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang demikian ini adalah orang yang tamak ataupun rakus. Orang yang rakus ini artinya dia sudah punya, tapi dia ingin merebut punya orang lain, posisi orang lain. Ini adalah sifat dari manusia yang tidak pernah puas akan keberadaannya. Tidak puas tentang keberadaannya. Itulah sebabnya dalam doa Bapak kami juga sudah diingatkan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau kita sudah kecukupan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam keluarga kita, maka kita akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Tapi persoalannya dalam bagian firman Tuhan ini adalah manusia tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, dan sangat fatal juga dia tidak tahu posisinya dan keberadaannya. Abimelek ini anak daripada seorang perempuan gundik, tapi dia ingin berkuasa atas saudara-saudara kandungnya sendiri. Sehingga karena keserakahannya, sehingga akal sehatnya sudah hilang, yang ia lakukan adalah membunuh saudara kandungnya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu perbuatan yang sangat keji, sangat tidak terhormat. Karena dia begitu tega membunuh saudara kandungnya sendiri.
Jika seseorang sudah ditimpa oleh keserakahan, nafsu keserakahan ini, maka akal sehatnya akan hilang. Karena akal sehatnya sudah hilang, maka terjadilah pembunuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang pembunuhan, bukan hanya pembunuhan secara fisik, pembunuhan karir, karakter orang juga ada. Kita ingin mencapai satu kedudukan, akhirnya kita membunuh karakter orang, menjatuhkan orang lain, sehingga kita yang ditempatkan di posisi yang kita inginkan. Tidak salah sebenarnya kita ingin meningkat, tapi kalau kita mampu, kalau kita punya kekuatan untuk hal itu tidak jadi persoalan. Tapi jangan sampai untuk mencapai itu kita harus mengorbankan orang lain. Kita perhatikan di sini Abimelek kena keserakahannya. Dia menghasut kaumnya dan secara khusus membunuh saudara kandungnya sendiri. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh Abimelek. Yang kedua, dosa apa yang dilakukan oleh Abimelek? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dari pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang keinginan Abimelek untuk menjadi seorang raja. Kembali saya tegaskan bahwa keinginan untuk menjadi raja tidak berdosa. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana dia untuk sampai kepada keinginan tersebut untuk menjadi raja. Keinginan berbicara tentang kedagingan kita. Karena kedagingan kita tidak puas tentang hal-hal yang sudah kita miliki, sehingga akal sehat kita pun hilang. Sehingga kita menghalalkan cara-cara untuk sampai kepada keinginan kita, untuk mewujudkan keinginan kita tersebut. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kedagingan, yaitu yang pertama adalah orang yang tidak peduli tentang beban orang lain. Dia tidak peduli, tidak mau tahu. Yang dia tahu adalah dia harus mencapai keinginannya. Dia menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, membunuh karakter orang, menjatuhkan orang lain, bahkan membunuh secara fisik. Tujuannya adalah supaya dia dapat mencapai keinginannya. Tidak mau tahu beban orang lain. Artinya ini adalah orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dan orang yang dikuasai oleh kedagingan itu adalah orang yang buta secara rohani. Untuk mencapai keinginannya, untuk mewujudkan keinginannya, dia buta secara rohani. Dia, kalau kita perhatikan ini, saya sekali tegaskan bahwa Abimelek ini menghasut kaumnya dan membunuh saudara kandungnya sendiri supaya dia bisa menjadi raja. Ini adalah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dia tidak peduli dengan beban orang lain. Dia buta secara rohani dan sangat cenderung kembali ke tabiat lamanya. Dan karena kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi manusia baru, hidup dalam tabiat yang baru, dan seharusnya kita harus menampakkan karakter-karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup kita dikuasai oleh karakter-karakter yang lama, cara-cara yang lama untuk mencapai satu kedudukan. Harus kita ingat bahwa jikalau memang Tuhan izinkan kita dalam satu posisi, tidak ada seorang pun yang mampu menutup pintu untuk kita untuk sampai kepada kedudukan tersebut. Tidak ada yang mustahil. Asalkan kita benar di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk posisi itu. Pasti Tuhan buka jalan bagi kita. Jangan kita menggunakan cara-cara duniawi, keinginan-keinginan duniawi, sampai kita membunuh, sampai kita menghalalkan segala cara untuk menuju kepada hal tersebut. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abimelek ingin berkuasa atas saudara-saudara dan sukunya, sehingga Abimelek menggunakan berbagai macam strategi, cara supaya dia bisa menjadi raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah caranya kita untuk menguasai keakuan kita, keinginan kita ini? Kita harus mengatasinya dengan berjaga-jaga dan banyak berdoa kepada Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan sudah izinkan kita miliki. Memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Sehingga kita dapat bekerja, mengerjakannya dengan baik. Tuhan, Alkitab berkata, jikalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang penting saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu bekerja, menghargai pekerjaan kita, setia dengan pekerjaan kita. Pasti Tuhan
memelihara dan memberikan yang terbaik bagi kita. Berjaga-jaga dalam hal apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Menguasai keinginan kita, ketamakan kita, keserakahan kita dengan cara berdoa. Doa merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mengontrol keinginan kita, nafsu serakah kita dan kedagingan kita. Minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita dapat melangkah dalam anugerah Tuhan. Maka kita dapat mengerjakan sesuatu hal dalam pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, apa yang merupakan daripada dosa daripada Abimelek ini adalah dia tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Setelah penduduk Sikem ini menobatkan Abimelek menjadi raja, apa yang Abimelek lakukan? Untuk memperkokoh kedudukannya, untuk memperkokoh pemerintahannya. Kaum yang tadi mengangkat dia untuk menjadi raja, dia musnahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat keji. Dia sudah lupa, dia bisa menjadi raja, dia dinobatkan menjadi raja oleh kaumnya sendiri. Sehingga oleh kaumnya yang mengangkat dia musnahkan. Kalau istilah kita sekarang adalah kacang lupa kulit. Sering kita katakan kamu sudah lupa diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat. Ini adalah suatu dosa yang sangat luar biasa. Tuhan mempercayakan kita suatu pekerjaan. Tuhan mempercayakan kita suatu kedudukan. Sehingga kita asik dengan kedudukan, kepercayaan, pekerjaan kita. Sehingga kita lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mempercayakan, Tuhan yang sudah memberi pekerjaan, kita lupa dengan Tuhan. Ini adalah dosa Abimelek, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia diangkat oleh kaumnya. Akhirnya dia membunuh kaumnya sendiri. Akibat daripada dosa Abimelek ini, kalau kita baca dalam ayat pembacaan kita tadi dari ayat yang ke-56. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Abimelek. Akibat dari perbuatan Abimelek ini adalah dia harus mati di tangan seorang perempuan. Bagi tradisi Yahudi, kaum perempuan ini adalah kaum nomor 2. Abimelek yang tadinya adalah yang dikatakan orang kesatria, pahlawan yang sangat luar biasa dalam perang. Membunuh saudaranya dan kaumnya. Akhirnya dia harus mati di tangan seorang perempuan. Dan sangat keji. Dan kita katakan itu satu aib baginya. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Firman Tuhan sangat jelas. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung dan badai. Tapi jikalau kita menabur satu hal-hal yang kebaikan, maka tatkala dia minta pertanggungjawaban kita, sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selama kita diizinkan Tuhan untuk ada di dunia ini, marilah kita menabur benih-benih kebaikan. Supaya kelak kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menuai hasil yang baik, taburlah benih yang baik. Jika kita menabur benih yang tidak baik, maka kita akan menuai hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Prinsipnya setiap orang yang menabur pasti menuai. Taburlah kebaikan supaya sukacita Allah dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami tentang hukum tabur tuai. Kami ada di dunia ini, diizinkan Tuhan untuk ada di dunia ini, untuk belajar bersyukur atas segala karya yang Tuhan berikan kepada kami, dan sehingga kami dihindari dari nafsu serakah, keinginan yang berlebihan, sehingga akal sehat kami tidak ada, sehingga kami dapat menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginan kami. Biarlah kami sadar kami ada oleh karena Tuhan, kami boleh berkarya, boleh bekerja oleh karena Tuhan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran dari firman Tuhan yang sudah telah disampaikan oleh hambanya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita boleh dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 75701928854 dengan atas nama Ibu Yesi. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih dan pertolongan Tuhan yang Allah boleh berikan bagi kami. Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, Kau boleh memberkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati juga setiap anak Tuhan yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dan tangan-tangan sudah memberikan persembahan. Kiranya berkat Tuhan Allah boleh melimpah bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah Allahku yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita dari NKI nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Hu. Genap amalku pun seperti kain yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Ayat yang ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Kita akan berdoa untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi doksologi, surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Jemaat Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.